Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 5 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Inilah informasi utamanya. DPRD Pandeglang meminta masyarakat tidak tinggal diam dalam menyambut kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dapatkan hibah senilai 50 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Disbudpar Lebak mencatat jumlah wisatawan selama libur lebaran mengalami peningkatan signifikan dibanding lebaran tahun lalu. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi Yasin meminta masyarakat tidak tinggal diam dalam menyambut kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan 5 kecamatan menjadi kawasan industri di Kabupaten Pandeglang, yaitu Kecamatan Bojong, Cibitung, Pagelaran, Sukaresmi, dan Cigelis. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pandeglang Tubagus Udi Juhdi Yasin meminta warga masyarakat di Kabupaten Pandeglang untuk tidak tinggal diam dan hanya menjadi penonton dalam menyambut kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah daerah atau Pemda. Kita akan menghadapi dari mulai hari ini sampai masa yang akan datang nanti. Ini perlu kita siapkan sama-sama dengan telah adanya revisi RT/RW 5 kecamatan menjadi kawasan industri, yaitu Kecamatan Bojong, Cibitung, Pagelaran, Sukaresmi, dan Cigelis. Menurut politisi Partai Gerindra ini, kawasan industri harus disambut dengan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni. Untuk itu diperlukan peran dari seluruh pihak terutama media massa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Tugas kita bersama adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Artinya generasi-generasi kita harus mengenyam pendidikan yang layak agar bagaimana ketika para investor berinvestasi untuk mengembangkan perusahaan di Kabupaten Pandeglang agar warga Pandeglang ini tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Udi menerangkan keberadaan kawasan industri di Pandeglang akan sangat berdampak positif, diantaranya akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mengangkat perekonomian masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari kita sekalian, apalagi dari para awak media, saya rasa berat dari pemerintah untuk merealisasikan sesuai dengan ekspektasi, merealisasikan sesuai dengan harapan-harapan dan tujuan-tujuan akan kemajuan Kabupaten Pandeglang tersebut. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan bekerja sama memberikan dukungan agar program baik dan strategis dari pemerintah bisa berjalan aman, lancar, dan tertib. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak mencatat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lebak selama libur Lebaran dan Seba Baduy 2023 sebanyak 490.000 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibanding Lebaran tahun lalu. Padahal pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan kunjungan wisatawan saat libur Lebaran dan Seba Baduy 2023 hanya sebanyak 350.000 orang. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Lebak mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran dan Seba Baduy 2023 sebanyak 490.709 orang. Jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan libur Lebaran tahun lalu. Untuk itu, perputaran uang pada libur Lebaran dan Seba Baduy 2023 mencapai 26,98 miliar rupiah dengan rincian tiket masuk lokasi wisata 2,4 miliar rupiah dan rata-rata pengeluaran wisatawan per orang per kunjungan atau spending money 24,5 miliar rupiah.
Bupati Lebak Eti Oktavia Jayabaya menyatakan target kunjungan wisatawan selama libur Lebaran dan Seba Baduy yang ditetapkan pemerintah hanya 350.000 orang. Namun kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata Lebak membludak. Eti mengungkap hingga awal Mei 2023 jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke destinasi wisata yang ada di 28 kecamatan sudah mencapai 543.844 orang dari target 500.300 orang. Artinya target kunjungan wisatawan tahun ini sudah melampaui target sebesar 108,65%. Dijelaskan itu tingginya kunjungan wisatawan di Lebak dipengaruhi keputusan pemerintah yang mencabut pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Ditambah lagi kondisi cuaca cukup baik sehingga wisatawan tidak khawatir untuk mengisi liburan Lebaran dengan berkunjung ke pantai. Kepala Disbudpar Kabupaten Lebak Imam Risma Hayadin menyatakan, data tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari jumlah kunjungan ke setiap destinasi wisata. Tiap hari dari 23 April hingga 1 Mei 2023, jumlah wisatawan dicatat dan perputaran uang dari kunjungan wisatawan dilaporkan masing-masing pengelola destinasi. Atas dasar itu, Imam menyampaikan apresiasi terhadap aparat keamanan, Balawista, Lekraf, Gekraf, dan semua elemen yang telah mendukung pertumbuhan industri pariwisata di Lebak. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mendapatkan hibah dari pemerintah pusat senilai 50 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan hibah tersebut bukan berupa uang, namun papan tulis elektronik untuk sekolah-sekolah. Nantinya sebagian sekolah yang mendapatkan hibah akan menggantikan papan tulis manual dengan papan tulis digital. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon mendapatkan hibah sebanyak 50 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan atau Kemenke. Ini merupakan kesekian kalinya Pemkot Cilegon mendapatkan program pusat tanpa harus mengeluarkan dana APBD. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila Selasa 2 Mei 2023 mengatakan hibah tersebut nantinya bukan berupa uang tunai, melainkan papan tulis elektronik di sekolah. Dengan begitu, sebagian sekolah tidak akan ada lagi papan tulis manual. Menurut Heni, kriteria penerima hibah dari Kemenke yakni sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum menerima dana alokasi khusus atau DAK apapun. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan sekolah mana yang akan menerima bantuan hibah tersebut. Yang jelas, dirinya berharap adanya papan tulis elektronik tersebut bisa menjadikan kualitas belajar lebih meningkat. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian membenarkan Pemkot Cilegon tahun ini akan mendapatkan hibah tersebut dari pemerintah pusat. Ia mengatakan adanya dana hibah tersebut merupakan bukti bahwa pembangunan tidak lagi harus mengandalkan dana APBD. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.